Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita akan membahas tafsir surat Ali Imran ayat 130 sampai 136. Di sini ada larangan Allah untuk menghindarkan diri kita dari api neraka, dan ada Allah memberitahukan surga dan perbuatan-perbuatan apa yang membawa kita ke dalam surga. Baik, saya mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلون الربا أضعافا مضاعفة. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan hasil riba yang hasilnya berlipat ganda. Di sini Allah melarang hamba-hambanya yang beriman untuk melakukan riba. Di zaman jahiliyah riba itu merebak. Ahli kitab juga melakukan riba. Dan kalau sudah ada larangan Allah, berarti dosanya besar. Nah, di sini Allah menceritakan bahwa harta riba itu berlipat-lipat. Jadi kalau kita pinjamkan uang kepada seseorang, kemudian hasilnya keuntungannya adalah 100.000. Nah, di tahun berikutnya 100.000 ini yang merupakan bunga dari pinjaman pokok akan berbunga lagi. Itu yang disebut dengan berlipat-lipat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung, supaya kalian mendapat kemenangan, supaya kalian mendapatkan surganya Allah. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Dan peliharalah diri kalian dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Allah itu baik. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Kenapa Allah punya neraka? Karena Allah itu maha adil. Bagaimana mungkin Allah menyamakan antara orang-orang yang soleh, beriman kepada Allah, dengan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang berbuat buruk. Betul nggak? Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah kalian kepada Allah dan Rasulnya supaya kalian mendapatkan rahmat. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Di sini selepas itu Allah memberitahukan sifat-sifat orang yang menjadi ahli surga. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang mereka menginfakkan pada waktu senang dan pada waktu susah.
Jadi ketika mereka ada kelapangan rezeki, mereka berinfak, umpamanya 1.000. Ketika mereka susah, mereka tetap berinfak walaupun tidak sama jumlahnya dengan ketika mereka waktu lapang. Ini membalas apa yang diutarakan di ayat sebelumnya tentang riba. Jadi kita diperintahkan untuk berbagi kepada orang lain dan jangan mengambil keuntungan dari orang lain. Wal qadhimina al-ghaidha, dan orang-orang yang menahan marahnya. Orang-orang yang punya kekuasaan, punya kemampuan untuk melampiaskan marahnya. Contoh, bos marah dengan anak buah. Bos ini punya kekuasaan. Bos ini bisa melampiaskan, tapi bos ini menahannya. Ini berbeda dengan anak buah menahan marah kepada bos. Karena anak buah tidak punya kuasa. Kalau dia lampiaskan, malah semuanya akan berbalik kepada dirinya. Nah, di sini ada beberapa hadis tentang tips-tips menahan marah. Di antaranya yang disampaikan oleh Abu Dzar dalam hadis riwayat Abu Daud. Jadi Abu Dzar memberikan tips bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kami, di antara kalian kalau marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Jadi dari berdiri ke duduk. Kemudian kalau nggak bisa hilang juga, maka berbaring. Ini adalah tips yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wal 'afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Jadi ketika ada orang lain berbuat jahat, melakukan kezaliman terhadap dia pun berhak untuk menuntut balas, tapi dia memilih untuk memaafkan. Dan ini nggak mudah kan? Itulah kenapa ini merupakan sifat-sifat ahli surga. Kenapa Allah mengkoneksikan secara langsung perbuatan ini dengan surga. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, dan orang-orang yang kalau mereka itu mengerjakan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, atau mereka menganiaya diri mereka sendiri, maksudnya mereka melakukan dosa itu akhirnya akan kembali ke kita, maka mereka itu langsung ingat kepada Allah dan minta ampun dari dosa-dosa mereka. Bisa nggak kita melakukan ini? Terus seberapa besar sih ampunan Allah buat kita? Ampunan dari Allah ini besar sekali, seperti yang diceritakan dalam ayat sebelumnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, maka siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa itu selain daripada Allah? Allah itu nanti akan jadi hakim di hari akhirat. Allah yang punya kuasa untuk mengampuni, menghapuskan dosa-dosa itu. Baik ketika yang bersalah meminta ampun, atau dalam satu ketika yang bersalah itu tak sempat untuk minta ampun.
walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidaklah berada dalam kondisi yang bersalah itu sedangkan mereka mengetahui. Jadi Muslim kita diminta untuk berniat, berusaha meninggalkan perbuatan dosa. Tetapi kalau kita masih belum juga bisa meninggalkannya, ingat bahwa Allah mempunyai ampunan yang maha luas. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Balasan buat mereka itu adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan sebaik-baiknya nikmat pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi itulah ganjaran buat orang yang mau bersusah payah menahan nafsunya. Disebutkan bahwa mereka menahan marah, mereka berinfak ketika susah atau senang. Kemudian mereka juga memaafkan orang lain yang berbuat salah. Itu semua perbuatan yang susah dilakukan. Dan ganjarannya adalah surga. Tapi sebagai manusia, Allah tahu bahwa kita akan berbuat dosa. Kita tuh bukan malaikat. Kita tuh makhluk yang dikaruniai free will. Nah, ketika manusia berbuat dosa, mengikuti hawa nafsunya, dia harus ingat bahwa dia punya Allah yang selalu mengampuni kesalahannya. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.